Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga kita balik kaji kita ganti mas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu imaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah yang saya hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpah surah nikmat karunia-Nya kita sekarang masih bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita, terutama malam ini yang paling kita rasakan yaitu disampaikannya niat dan umur kita untuk hadir di masjid ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan taklim. Kita membaca alhamdulillah, alhamdulillah, amin. Salam dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya dia hingga yaumil kiamah. Amin. Jamaah dirahmati Allah, kemarin itu kita sudah membahas belajar bersama, belajar berusaha memahami itu kalamullah Al-Qur'an yang pada pertemuan sebelumnya itu sudah sampai ayat 160. Yang kemarin itu Allah menjelaskan orang-orang yang menyembunyikan apa yang sudah Allah turunkan dari penjelasan-penjelasan, kemudian petunjuk-petunjuk, penjelasan dan petunjuk yang semua itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab yaitu Al-Qur'an ini, itu akan mendapat ulaika, mereka itu yal'anuhumullah, Allah melaknat mereka karena tadi menyembunyikan. Dan juga tidak hanya Allah ya, wa yal'anuhumul la'inun, dan melaknat pula siapapun yang di sana bisa melaknat. Itu kemarin sudah kita bahas, kecuali adalah mereka orang-orang yang kembali, taubat tawabatabu, mereka orang yang kembali. Dari kembali berarti berjalan itu, kalau semula berjalan ke arah jalan yang salah, maka kembali ke arah jalan yang benar, mereka kembali tawabah. Jadi diingatkan lalu balik kanan menuju ke arah jalan yang benar. Tabu kemudian wa aslahu, mereka memperbaiki dirinya dan siapapun juga yang di sana tadinya juga ikut-ikut salah, diperbaiki. Wa aslahu, mereka memperbaiki. Kemudian setelah itu wabayanu, mereka menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa itu semula langkah-langkah yang dijalani itu salah, kemudian kembali ke arah jalan yang benar. Setelah mereka ke jalan yang benar, menjelaskan, oh ini kalau dulu salah, ini yang benar begini dan sebagainya. Maka faulaika, mereka itulah mereka itu atubu alaihim, yang Allah langsung menjelaskan, aku terima tobat mereka, aku terima kembalinya mereka, aku terima kembali atas mereka itu. Wa ana tawwabur rahim, dan aku adalah maha penerima orang yang kembali taubat dan juga maha penyayang. Ini kemarin sudah kita bahas di ayat sampai 160. Nah, malam ini kita melanjutkan ke ayat berikutnya, itu ke 161. Ini Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika 'alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Setelah Allah menjelaskan ada orang yang kembali taubat. Nah, di ayat 161 ini Allah menjelaskan inna sungguh alladzina mereka orang-orang yang kafaru, mereka telah menutup hati akal pikirannya dari Quran ya. Ini mereka menutup dari kebenaran Al-Quran, dari kebenaran Islam ini, dari apa-apa yang sudah diturunkan Allah, mereka menutup dirinya. Apa yang turun dari Allah ini tidak bisa masuk ke situ karena sudah ditutup. Dan mereka mati wahum kufarun. Sedangkan kondisi mereka itu dalam keadaan kufarun, menutup hatinya, kufur, menutup apapun yang di sana kebenaran yang datang dari Allah ini mereka tutup, kufarun. Jadi mereka tidak yakin, tidak percaya, menutup dirinya, menutup hatinya. Allah menjelaskan lebih jelasnya, ulaika, maka mereka itulah alaihim, yang atas mereka laknatullah, laknat Allah. Mereka dilaknat oleh Allah, laknatnya Allah atas mereka tadi. Dan al malaikati, dan malaikat semuanya juga melaknat para malaikat. Wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya, seluruh manusia melaknat. Nah, ini jemaah yang berbahagia, makanya monggo kita ya berhati-hati ketika kita mendapatkan pengetahuan ilmu dia pengetahuan, ain lam mim pengetahuan ilmu itu, kita jangan sampai menyembunyikan apapun ilmu itu, apakah ilmu tentang membaca Quran atau ilmu tentang sholat atau tentang bertani atau tentang memasak atau apa saja. Ketika dapat ilmu, Allah memberikan ilmu terutama dari Quran ini, itu ya diteruskan ke orang lain, paling tidak kalau misalnya itu sesuatu yang sangat-sangat sulit, biasanya diturunkan kepada anaknya. Orang Jepang itu ya, kalau kita cek itu, kalau dia ahli dalam sesuatu itu diturunkan kepada anaknya, diajarkan kepada anaknya. Terus ketika bepergian itu tidak mau dalam satu kendaraan. Nanti kalau mati bareng soalnya. Kalau mati bareng ilmunya putus, tidak ada penerusnya lagi. Ini ya, terutama ilmu Al-Quran ini, mereka orang yang menutup hatinya, kafara menutup hatinya, wa matu wa hum kufarun, dan mereka juga mati sedangkan kondisinya juga dalam kondisi kafir. Ini maka mereka itu ulaika, mereka alaihim, atas mereka laknatullah, laknat Allah. Dan mereka mendapat laknat Allah, wal malaikati, dan juga para malaikat, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia melaknat. Nah, ini jemaah yang berbahagia, makanya di sini laknat Allah ini, ini menakutkan sekali. Kalau sampai seseorang ya tadi itu mendapat laknat Allah, dilaknat juga malaikat, manusia seluruhnya melaknat, ini sangat-sangat menakutkan, berat sekali. Kalau sudah dilaknat, ini hal yang kalau kita sudah bisa memahami, mencerna ini, maka kita tidak akan pernah menjadi orang yang menyembunyikan ilmu yang kemarin itu. Orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan, sudah dijelaskan, diturunkan dalam kitab, disembunyikan tidak boleh. Untuk dia saja maunya gitu. Ini mereka mendapat laknat itu. Nah, di ayat berikutnya, di ayat 162-nya, khalidina fiha, maka dalam laknat itu khalidina fiha, la yukhaffafu anhumul adzabu wa la hum yunzarun. Mereka kekal di laknat itu. Dalam laknat itu mereka kekal, tidak akan diringankan. La yukhaffafu, tidak akan diringankan,
al-adzabu la yukhafanhum, tidak diringankan dari mereka al-adzabu siksaan. Siksaan azab ya, azab memang bahasa Quran azab, bahasa kita siksaan, siksa. Walahum yunzarun dan mereka tidak pula diberi tangguh, diberi udzur, diberi tangguh. Ini makanya kalau ada seseorang misalnya ditanya tentang ilmu padahal dia tahu lalu menyembunyikan, ini Rasulullah menjelaskan ini dalam riwayatnya Abu Hurairah ini mereka ditaleni dengan kendali dari api neraka. Ini harus ditakan. Makanya apapun di situ penjelasannya dijelaskan semua kepada manusia, apapun itu. Cuman kadang-kadang kan biasanya kalau itu nanti mengenai dirinya sendiri, wah akhirnya nggak dijelaskan. Padahal kalau dijelaskan kepada mereka, umatnya, manusia semuanya, maka nanti ketika yang menjelaskan ini ada salah, oh ternyata saya salah, oh, ada yang diingatkan, Pak, sampean dulu mengingatkan saya gini, kok sampean saya gini lah, ini diingatkan. Biar ngomongnya menjelaskan itu tentang misalnya jimat tidak boleh, kok saya sampean gaya jimat. Ini enggak boleh. Maka kita ada yang ingatkan. Dulu menjelaskan dengan kitab itu dijelaskan gini-gini, tidak ada yang namanya semua hari baik dan sebagainya. Saya sampean kok malah golek dino. Ini diingatkan oleh temannya, oleh tetangganya, oleh saudara-saudaranya. Ini supaya diingatkan. Jangan kalau misalnya wah nanti kena awakku dhewe tak jelasno lah. Nah, ini tidak boleh. Itu nanti dapat laknat dari Allah ya, dari malaikat dan juga dari seluruh manusia ini. Mereka terus kekal di dalam laknat itu. Mereka tidak diringankan siksanya, mereka juga tidak dapat udzur, tidak diberi tangguh. Maka ini kalau misalnya ada seseorang di sana pemabuk atau apa, ya kita tidak boleh melaknat orangnya. Itu perbuatan memang salah, tapi ya kita ingatkan, kita tidak boleh melaknatnya karena ini kita tahu, kita jelaskan saja. Masalah nanti orang itu mau atau tidak ya terserah mereka. Maka Rasulullah menjelaskan ini la tal'anhu fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Jangan kamu melaknat orang yang mungkin sedang mabuk ya, karena mungkin dia sebetulnya cinta pada Allah dan Rasulnya, cuma dia lupa saat itu. Mungkin dia banyak masalah, terus ini beban jiwa. Ini sekarang ini banyak berita karena beban jiwanya orang nanti menjatuhkan dirinya saat keluarganya dari lantai berapa. Ini banyak fenomena saat ini. Nah kita ingatkan. Nah, tapi kalau sudah nemen ya sudah, biarkan saja. Yang penting ini. Tapi kalau masalah orang-orang yang menyembunyikan keterangan dari Allah, mereka mati juga dalam kekafiran, ya sudah biarkan saja, laknat Allah akan terkena pada mereka. Ini jamaah yang berbahagia, makanya mari kita ya belajar. Setelah belajar tahu, kita sebarkan gantian ke orang lain. Apalagi kalau kita ingat itu firman Allah yang may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. May yashfa' syafa'atan sayyatan yakul lahu kiflum minha. Siapa yang beri syafaat pertolongan yang baik, maka dia dapat dari usahanya yang baik itu. Tapi siapa yang beri syafaat yang buruk, maka dia juga dapat keburukannya. Ini hal itu, maka kita berusaha untuk memberikan yang baik-baik. Apapun yang sudah Allah jelaskan, ya kita sampaikan saja. Itu sampai ayat 162. Nah kita lanjut di ayat 163 tentang bagaimana bahayanya menyembunyikan firman Allah, apapun keterangan dari Allah ini. Monggo kita berusaha untuk tidak sampai menyembunyikan
kebenaran-kebenaran yang sudah nyampe ke kita, monggo kita sampaikan ke yang lain. Untuk ayat 163 ini Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ini sudah biasa dibaca nih ya, sering dibaca. Wa ilahukum, ini Allah menjelaskan pada kita semua, pada seluruh manusia. Waktu itu melalui Rasulullah, tapi sekarang ini sudah melalui mana saja, melewati internet, dan sebagainya itu sudah nyampe. Wa ilahukum, dan ilah kalian, dan ilahu, ilah Tuhan kalian, kalian, ilahun adalah ilah Tuhan yang wahidun, yang esa. Tuhanmu itu dan Tuhan kalian itu, wa ilahukum ilahun wahidun, ilah yang esa, Tuhan yang esa. Nah ini, maka di sini benar-benar ini kalau sudah Allah menjelaskan wa ilahukum ilahun wahidun, ilah kalian, Tuhan kalian itu ilah yang esa, ya monggo pun jangan sampai nanti kita menuhankan apapun yang lain. Monggo kita bersihkan diri kita, jangan sampai di dalam dalam wilayah keyakinan akoid kita ini teracuni, kena racun najis syirik yang nanti menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak boleh. Wa ilahukum ilahun wahidun, sudah ilah kalian, Tuhan kalian itu ya ilahun wahidun, ilah yang esa, sudah esa, zatnya esa, kehendaknya esa, apapun di sana ya, wahidun esa. La ilaha illa huwa. La, tidak ada, lamnya lam nafiyah, menafikan, meniadakan. Ilaha, ilah, meniadakan semua ilah ini. La ilaha, tidak ada ilah. Allah menegaskan tidak ada ilah, ilah kecuali pengecualian khusus huwa. Namun tidak ada Tuhan kecuali cuma Dia saja. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah di dunia ini, enggak ada, hanya Dia tok. Nah, menetapkan satu ilah, hanya Dia, Allah. Wa ilahukum ilahun wahidun, la ilaha illahu. Nah, tidak ada ilah selain Dia. Ini kalau benar-benar kita resapi, kita rekam dalam hati sanubari kita, keyakinan kita, udah kita tidak akan tidak boleh menjadikan ilah apapun yang hanya ditakuti hanya Allah, yang dipatuhi hanya Allah, yang diibadati, yang disembah, yang di pengabdian kita hanya pada Allah, murni pada Allah, hanya Dia saja. Ar-Rahmanu, Maha Pengasih, Maha Pengasih, Ar-Rahimu, Maha Penyayang. Ini kita sudah dulu membahasnya panjang lebar ini tentang di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim berarti dengan nama Allah. Apapun yang kita kerjakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Allah itu Maha Pengasih, Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Nah, di ayat ini, dan ilah kalian itu, kalian, wahai manusia, itu ilahun wahidun, ilah yang esa. Tidak ada ilah udah kecuali cuma Dia, enggak ada. Dunia ini yang lain cuma ciptaan Allah semua, makhluk semua. Apa itu dari yang diciptakan dari cahaya yaitu malaikat? Apakah itu yang diciptakan dari api yaitu jin? Dan apapun yang diciptakan dari tanah yaitu manusia, dari bumi. Ya sudah cuma tiga ini, manusia, jin dan malaikat. Nah, kalau malaikat ini makhluk Allah yang memang istimewa, tidak diberi nafsu, sehingga selalu taat pada Allah, sudah taat sepenuhnya. Tetapi kalau jin dan manusia ini sudah Allah menjelaskan itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi, ibadah kepada aku, pengabdian totalitas. Ibadah apapun aktivitas kita ini ya ibadah. Hanya ada dua ibadah
ibadah mahdoh dan ghairi mahdoh. Ibadah yang wajib mahdoh dia sudah ada ketentuannya. Kita tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Karena pewinter gitu ya, terus ngarang-ngarang ya. Wah, kita tambahin ini. Udah, jangan. Pokoknya kita copy paste Rasul saja. Rasul mencontohkan ada banyak macam, kita tinggal tiru yang mana. Pun. Misalnya doa iftitah, misalnya ada macam-macam yang panjang, yang pendek, pokoknya jadi tinggal pilih yang mana. Kalau usah bikin sendiri, kita niru Rasul saja. Doa sujud juga banyak kalau misalnya sholat itu. Doa rukuk juga banyak, tinggal kita pilih yang mana. Kalau memang kita mau pilih yang panjang ya monggo yang panjang. Kalau untuk yang misalnya jadi imam ya nggak usah panjang-panjang, nanti yang panjang sholat sendiri aja. Sholat tahajud, sholat rawatib dipanjangkan. Nanti kalau sudah jamaah imam ya sudah yang sedang-sedang saja, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, biasa-biasa. Ini Rasul mencontohkan banyak hal, banyak contohnya sudah ada, dasar-dasar hadisnya sudah ada, maka kita tinggal tiru. Ibadah madhah sudah ada contohnya, wudhu gimana contohnya sudah ada, udah kita tinggal niru itu aja. Kalau misalnya airnya sedikit ya bagaimana cara ngaturnya. Dalam hadis itu kan Rasulullah kalau wudhu cuma berapa? Enggak ada 1 liter itu. Kalau mandi enggak ada 3 liter. Nah, kita sabak. Sabak mandi besar sabak. Wudhu ini pakai banyu nih. Ya karena memang di tempat kita airnya banyak. Nah, coba di padang pasir ya, zaman Imam Syafi'i yang awal itu kan ya wudhunya terbatas, di mana sedikit-sedikit. Nah, ini seperti itu. Cuman kadang-kadang kalau kita padahal Rasul itu rambutnya lebat, cukup. Mesti cukup memang sedikit-sedikit. Bukan berarti gerujuki entek banyunya. Kasih batu entek duluan. Nah, ini contohnya sudah ada. Pokoknya kita tinggal niru yang mana, ada kondisinya di mana. Kita enggak usah kere-keran. Kamu gini. Pokoknya jangan ditambah-tambahin. Contoh yaitu sudah pendek. Kalau mau yang panjang ya cari yang panjang. Monggo pun. Ini seperti itu. Sehingga ya sudah ibadah yang ghairi mahdoh itu semua hal kebaikan. Ini kalau kita cek di surat Al-Baqarah gitu ya, di ayatnya berapa itu 177 itu itu Allah menjelaskan ketika perbuatan baik itu seperti apa, itu udah dijelaskan panjang lebar itu. Tentang kebajikan itu bukan hanya sekedar madhep ngulon, madhep ngetan ya. Ini Allah sudah menjelaskan. Jadi di situ laisal birra antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Jadi kebaikan itu bukanlah kebaikan itu kamu cuma memalingkan wajahmu ke barat dan ke timur, masyriq wal maghrib. Kemarin kita sudah membahas tentang kiblat ya. Kiblat. Pokoknya kita harus mengarah ke kiblat itu, salat ya benar-benar kita fokuskan jasmani rohani kita memang di sana. Rohani, terutama rohani. Walakin albirra, tetapi kebajikan itu man amana billah, orang yang yakin iman, percaya pada Allah, wal yaumil akhir, dan juga hari akhir. Yakin dulu kebajikan. Wal malaikati, dan malaikat, wal kitabi, dan kitab-kitab, wan nabiyyin, dan para nabi. Ini Allah, iman pada Allah, hari akhir, malaikat, kemudian kitab, para nabi. Terus wa'atal mala ala hubbihi, ini memberikan harta yang dicintai ini loh. Itu harus, yaitu kebajikan. Dzawil qurba, kepada kerabat, wal yatama, dan juga anak yatim, wal masakina, anak yatim juga terutama yang kerabat, nanti punya kerabat yatim dibiarkan ya, jangan ya. Wal masakina, dan orang miskin, wabna sabil, dan orang yang dalam perjalanan, wasailin, dan orang yang minta-minta. Niki wafiriqob ya, dan juga orang yang dalam hal memerdekakan hamba sahaya. Niki ini kebajikan, yaitulah ibadah itu tidak
tidak hanya mahdoh saja, guru mahdohnya itu tadi hartanya. Kalau dalam pelajaran anak SMA itu ada misalnya ada namanya afinitas elektron. Pelajarannya niku nek elektron ini menerima atom itu menerima elektron, maka dia pasti mengeluarkan energi. Nah, kita kalau diberi apapun oleh Allah, maka kita juga mengeluarkan. Nah, diberi rezeki, kita mengeluarkan juga untuk infaknya tadi. Memberikan harta yang dia cintai. Ini besar sekali, pahalanya besar. Sampai dilipatkan 10 kali sampai 700 kali. Itu padahal yang sunat-sunat ya. Tapi kalau yang fardu, yang wajib, zakat misalnya, zakat yang wajib itu enggak ada gambarannya. Nah, itu udah kalau zakat itu wajib itu berarti pahalanya sangat-sangat besar. Besar banget. Tapi kalau ditinggalkan dosa. Kalau sudah hartanya banyak ya, diberi harta banyak satu nisab di lebih ya, maka itu zakatnya harus dibayar. Kalau nggak dibayar itu dosa, tapi kalau dibayarkan itu pahalanya luar biasa. Beda dengan infak-infak biasa. Walaupun infak biasa sudah lipatkan sekali lipat, wah ini makanya inilah kita benar-benar pasrah kepada Allah. Walaupun kemarin sudah kita bahas di ayat lalu itu ada orang disuruh iman dikatakan bodoh. Apakah saya harus iman seperti orang bodoh-bodoh itu iman? Dia kerja kok malah oleh duit di dum-dum nih. Nah ini nih dia dapat zakat uang hartanya 100 juta kok harus dikeluarkan 2,5 juta sebagai zakatnya. Itu duit kok angel-angel. Nah ini memang mereka nggak yakin, dasarnya nggak yakin, sehingga orang beriman berbuat baik seperti itu dikiranya bodoh. Nah, kalau sekarang misalnya kita ini zamannya kan zaman karnaval ya. Kalau zaman dulu apa sudah ada? Sudah ada. Korun itu karnaval kayak apa? Wah, dia pamer kekayaannya itu. Kunci gudangnya itu dipikul orang yang kuat-kuat 7 orang itu mereteng-mereteng. Kemudian diingatkan tuh sama teman-temannya yang domblong itu lihat. Korun ya. Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wahsin kama ahsanallahu ilaik. Ini diingatkan seperti itu. Karnaval nggawa padya bolone ya. Konco-konco kru-krune niku. Wah, pokoknya jualan gak karo petenteng-petenteng, wah sugih ditekoni, Korun, kamu itu diberi harta sebanyak itu, kamu gunakan untuk mencari akhirat. Aku oleh ngene iki karena kepintaranku sendiri. Nah niku ndak bisa. Karena Allah yang memberikan pada dia seperti niku. Memberikan harta yang dia sayangi. Terus waqamas shalah, menegakkan salat. Wa ata zakah, membayar zakat. Wal mufuna bi atim idza hatu, menepati janji apabila mereka itu berjanji. Walaupun janji ning arek cilik nggih. Anak kecil, ojo nangis ya kan. Nek nangis kok menang-menang, nek menang tak kei permen. Lah pas menang buat dikei permen. Lah ini kan mengingkari janji. Walaupun pada anak kecil tidak boleh mengingkari janji. Wal mufuna bi atim idza hatu. Wasabirina, dan orang yang sabar. Wasabirina fil ba'sa'i, dalam kesempitan, ad-dharra'i, penderitaan, dalam penderitaan, wakinal ba, dalam peperangan. Dan ini sabar. Lho niku juga pahalanya besar. Pahalanya besar. Ya, kalau orang nggak sabar ya ngerundel ya, dikasih ujian ngerundel dan sebagainya, ngeresah tok ya. Ini nggak sabar ya, nggak dapat apa-apa. Tapi dengan sabar pahalanya besar. Dapat musibah yang berat, kejelekan yang ini sabar. Yang kemarin sudah kita bahas itu ya, sabar dan sholat di ayat berapa itu, 146 atau berapa itu kemarin. Sabar dalam kesempitan, penderitaan, wakinal ba, dalam peperangan, sabar.
Ulaika alladzina shadaku, mereka itu yang benar. Ini benar. Atau ibadah itu totalitas. Tidak hanya salat, tidak hanya puasa, zakat, semuanya. Infak, memberikan orang, memberi makan pada yang kelaparan. Nah, ini. Ulaika alladzina shadaku, mereka itu orang yang benar. Wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muttaqun. Wa ulaika, dan mereka itu mereka itu al muttaqun, orang yang bertakwa. Nah, ini. Makanya jamaah yang berbahagia niki napa? Kalau sudah Allah menjelaskan pada kita dengan kalamnya, dengan firman-Nya, kalamul Al-Qur'an ini yang sudah diturunkan 1400 tahun yang lalu melalui seorang manusia yang dipilih oleh Allah, itu Rasulullah Muhammad SAW, yang sekarang nyampe ke kita, apakah itu lewat lembaran-lembaran kertas seperti ini atau lewat internet. Karena ini zamannya HP, zaman internet. Tafsir-tafsir ngeten nggih. Buku-buku ini pun enten sedaya ten ngene HP saja nih. Nah, kadang sakniki cukup bawa HP sitok. Niki sak gudang bukune. Engkat sajane mboten niki, sajane ten server niku. Wah, berapapun datanya tinggal niki galeri maca. Nah, ini sekarang ini kondisinya seperti itu. Ya dipikir iya ya. Ini ayatnya sudah nyampe ke diriku lewat layar HP. Wis tak waca, berarti kan kanggo aku wis tak lakoni apa durung. Nah niki. Kalau zaman dulu, zaman internet sekitar 10 tahun yang lalu lah, 15 tahun yang lalu ini jarang ngenten. Sing namine Android belum ada. Ya harus kertas. Beli kertas. Zamannya tahun 2005, 2008 niku tasik HP niku tasik SMS tok niku. SMS tok niku nggih akhire ya bisa dengan SMS. Ngirim SMS koncone, kula ngirim-ngirim ten lari-lari niku cuma tulisan angka loro 2.2. Misalnya 160. Apa Pak maksudnya? Ya tuku terjemah Quran. Toko terjemah Quran di sana di Brayu itu ada toko, ya beli toko di situ, beli terjemah Quran, bukaan surat 2 ayatnya misalnya 160 wis wacon. Ya. Niku dulu sakniki waduh mboten usah ngoten nggih. Makanya sakniki kadang-kadang napa niki majalah-majalah kertas kata sing tutup koran-koran nggih. Kata sing tutup koran-koran kertas niku. Ganti koran napa nih koran sing ten HP niku nggih tetep bayar, biasanya bayar koran pinten nggih bayar, tapi kalau sing gratis mah kalau sing gratis. Nah niki inilah kemajuan. Suatu saat HP niki mungkin tidak berfungsi, listrik nggak berfungsi, kembali lagi pun enten meteor dan sebagainya, nanti ada dukun dan sebagainya, itu kembali ke asli lagi. Orang tinggal cerita apa dari mulut ke mulut, dihafalkan, ditulis lagi pakai apalah areng dan sebagainya. Ini Al-Qur'an ini misalnya saat ini semua server rusak kabeh. Semua kertas terbakar semua. Maka kitab suci yang bisa dibuat besoknya itu Quran. Kenapa? Banyak orang yang hafal soalnya. Hafal halamannya, hafal titik komanya, hafal semua, sehingga ditulis lagi ada. Kalau kitab-kitab yang lain tidak bisa itu kayaknya, tidak ada yang hafal nih. Nah ini jamaah yang berbahagia, makanya Allah tidak ada tandingnya pun. Allah esa, tunggal, dalam ketuhanan nggak ada sekutu, tidak ada tandingan. Niki. Nah misalnya ada yang menuhankan sesuatu yang Allah, ya subhanallah amma yasifun, subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Maha suci Allah apapun yang mereka sifatkan. Allah enggak punya sifat yang jelek-jelek. Ya, sifatnya baik semua. Pencipta seluruh langit dan bumi. Pemberi rezeki. Apapun yang di antara keduanya, kan iku nggih napa ten kene surat ayat 255 niku yang disebut dengan ayat kursi niku. Allah mudah menjaga di antara keduanya. Apapun yang di kolong langit dan bumi ini Allah mengatur semuanya. Nah ini seluruh makhluknya. Ini adalah untuk supaya kita mantap.
apapun yang kita perbuat, ten sabin, ten sawah, ten pasar, berangkat ten pasar bismillahirrahmanirrahim, niki pun pahala. Nanti di pasar dapat badi urusan kedua. Yang penting niatnya karena Allah. Aku dodol ini karena Allah menyuruh aku mendistribusikan barang. Kalau tidak didistribusikan nanti orang nggak dapat barang. Niku pahalanya dulu. Masalah hasil itu urusan kedua. Dan sawah yang ngoten bismillah macul sing bagus dan sebagainya. Di mana saja sudah mulai dari bismillah. Makan minum ya bismillah. Nanti di akhir alhamdulillah. Niki semuanya bernilai pahala. Nah, jamaah yang berbahagia, ini hal-hal yang benar-benar harus kita harus selalu perbarui terus. Niat-niat kita ini kita perbarui terus. Jangan sampai lengah. Kalau misalnya niatnya bukan karena Allah, niatnya karena dunia, ya dapat dunia saja. Kalau niatnya hanya harta, ya dapat harta, tidak dapat pahala. Kalau misalnya nyukai wanita, hanya menikahi karena cantiknya, ya dapat itu saja. Tapi kalau hijrah niat itu karena Allah, semuanya dicatat karena Allah. Niki apapun sudah, kita sebagai manusia ya sudah ibadah totalitas, mahdoh baru mahdoh. Ayat lain banyak. Nah, jamaah yang berbahagia, ini mungkin yang bisa kita bahas malam ini. Ini kalau kita lanjut satu ayat ini, ayat 164 ini panjang, nutut ini. Nah, maka insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ini kita sudah terlanjur hidup, sudah diberi rezeki, apapun yang kita butuhkan diberi. Enggak minta juga kadang sudah diberi semua, maka kita tinggal taat-taatnya. Kita mengabdi dengan pengabdian yang terbaik. Di mana posisi kita pun, mungkin sebagai murid, sebagai guru, sebagai pedagang, sebagai bos, sebagai kulinya, sebagai apa sajalah, itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, jamaah yang berbahagia, demikian yang bisa kita bahas malam ini. Mudah-mudahan tiga ayat ini benar-benar bisa menjadikan kita, keyakinan kita lebih mantap, pengabdian kita lebih bagus, sehingga nantinya kita bisa bersama-sama dimasukkan Allah ke dalam surganya dengan ridhonya. Monggo kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah, amin. Kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.